Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini nih kita berjumpa. Aku menampilkan dengan wajahku ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku ini Fauzia Amalia Alkaf, merupakan mahasiswi nih dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Nah, di video-video sebelumnya itu aku cuma nampilin rekaman suaraku ya. Aku belum pernah nih nampilin wajahku, dan ini adalah first time dimana aku nampilin wajahku. Nah, ini adalah segmen terkait suara psikologi. Segmen suara psikologi ini akan membahas secara singkat terkait psikologi seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini juga aku membuat video ini untuk memenuhi salah satu mata kuliahku juga, yaitu kajian aktual psikologi industri dan organisasi. Nah, yang akan aku bahas di video ini adalah terkait job happiness atau alasan bertahan bekerja pada tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, teman-teman tahu kan sekarang tuh sedang masa pandemi COVID-19, dan ya para tenaga kesehatan ini sedang berjuang keras untuk membantu para pasien-pasien yang terkena COVID, terpapar COVID seperti itu, agar segera sembuh, agar kembali pulih dan bisa kembali bersama keluarganya. Dan di sini juga tentu kita ketahui bahwa tenaga kesehatan ini sedang berjuang banyak di masa ini. Di tahun 2020 akhir saja kondisi COVID ini belum juga mereda, bahkan jumlahnya semakin meningkat gitu. Nah, maka dari itu di video kali ini aku akan ngebahas tentang job happiness pada pekerja tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Nah, disimak ya videonya. Nah, kali ini akan membahas tentang job happiness menurut Michelle ya. Nah, menurut Michelle ini dan kawan-kawannya pada tahun 2001 menjelaskan bahwa job happiness merupakan seseorang bertahan pada pekerjaannya. Ini merupakan suatu konstrak faktor yang menyebabkan karyawan itu bertahan ataupun keluar dari pekerjaannya. Nah, masih menurut Michelle dan kawan-kawannya nih, bahwa job happiness ini terbentuk dalam 3 aspek. Yang pertama itu adalah fit atau keterkaitan. Nah, fit atau keterkaitan ini adalah sejauh mana mereka berhubungan dengan orang dan kegiatan lainnya dalam pekerjaan tersebut. Seperti itu. Dan yang kedua itu ada link atau kesesuaian. Nah, ini tuh sejauh mana seseorang itu merasa sesuai dengan komunitasnya ataupun organisasinya, baik itu dalam peraturannya, aturan-aturannya, dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi karyawan yang bekerja itu merasa nyaman karena di organisasinya tersebut membuat sebuah sistem ataupun peraturan-peraturan yang mungkin cenderung tidak terlalu mengekang, dan di situ memberikan dampak-dampak positif pada karyawannya. Dan yang ketiga ini adalah sacrifice atau pengorbanan. Nah, di sini adalah di mana seseorang itu ketika meninggalkan pekerjaannya, apa yang akan dikorbankannya. Semisal ketika saya meninggalkan pekerjaan saya, maka saya harus mencari pekerjaan lain, dan belum tentu pekerjaan lain itu mendapatkan benefit atau bisa dikatakan gaji yang seperti pekerjaan sebelumnya. Bisa jadi pekerjaannya itu lebih rendah seperti itu. Intinya pengorbanan itu juga dimana kita melepaskan suatu hal dan kita mendapatkan resiko lainnya seperti itu. Nah, job happiness ini masih menurut Michelle ada 2 faktor-faktornya, yaitu yang pertama ini adalah on the job happiness, di mana bagaimana individu itu bertahan di tempat dirinya itu bekerja. Nah, yang kedua adalah off the job happiness, di mana individu itu bertahan karena lingkungan luarnya dia bekerja seperti itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku sama narasumberku nih, salah satu narasumberku sama Mbak Era. Mbak Era itu apoteker di salah satu rumah sakit yang dijadikan tempat rujukan COVID-19
nih teman-teman. Nah, nanti kita di sini bakalan ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Mbak Era terkait hal-hal tersebut. Nah, Mbak Era mungkin bisa perkenalan diri dulu. Halo teman-teman, nama saya Era, panggil aja Era ya. Saya di sini kerja sebagai apoteker di salah satu rumah sakit swasta ya di daerah Cirebon, dan rumah sakitnya itu jadi salah satu rujukan di wilayah Cirebon juga. Mbak Era karirnya jadi apoteker itu emang hal yang Mbak Era inginkan atau gimana nih Mbak? Kalau dulu mah awalnya itu sebenarnya nggak pengen sih jadi apoteker tuh, nggak sampai kepikiran gitu kan jadi apoteker. Dulu sempat pengen punya keinginan menjadi apoteker, sempat konsultasi sama orang tua gitu kan. Jadi orang tua itu taunya pengen jadi apoteker. Terus pas udah sekolah, keinginan apoteker itu tuh nggak ada gitu, udah nggak ada, malah pengennya jurusan yang lain. Jalannya pas itu ada pembukaan kepala farmasi gitu kan. Terus ya udah coba-coba aja katanya kan, coba-coba aja masuk situ kayak gitu kan. Toh ini juga pakai tes, coba-coba aja. Akhirnya cobain di situ, malah keterima. Keterima di situ ya. Keterima di situ. Kan sayang juga kalau misalkan nggak diambil ya, masuknya juga susah kayak gitu pakai tes. Jadi ya udah dijalanin aja dan sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Pasti juga banyak orang yang mau juga kayak Mbak jadi apoteker, tapi belum berkesempatan dan Mbak Era ini dapat kesempatan jadi apoteker. Dan pas ngejalaninnya enjoy Mbak? Enjoy aja sih untuk sekarang ini. Selama ini udah kerja di mana aja Mbak? Udah di beberapa tempat juga ya, sempat di apotek juga sempat. Terus untuk sekarang kan di rumah sakit juga sempat pindah-pindah juga. Ini rumah sakit yang kedua, apotek juga udah pernah. Ya, nah sekarang kan di rumah sakit yang kedua nih. Sekarang udah di rumah sakit ini. Menurut Mbak Era, apakah lingkungannya itu mendukung Mbak Era? Apakah kayak mensupport Mbak kayak gitu atau bagaimana nih Mbak? Bisa nggak nih Mbak ceritain sedikitnya tentang lingkungan di rumah sakit sekarang Mbak? Ya untuk yang sekarang ya, saya emang rasanya enjoy banget gitu. Soalnya lingkungannya juga teman-temannya enak gitu, enak diajak untuk jadi tim, terus enak juga diajak untuk jadi teman gitu. Terus ininya juga aturannya nggak terlalu ketat juga, kita ada sedikit kebebasan gitu. Jadi nggak kayak rumah sakit sebelumnya atau misalkan tempat kerja sebelumnya yang aturannya lebih ketat daripada ini. Jadi kalau ini nggak terlalu mengekang banget ya Mbak? Jadi lebih ya relax dan teman-temannya pun lebih kayak ya bikin membahagiakan gitu ya Mbak. Jadi kayak mendukung kerja lebih semangat gitu ya Mbak. Oke nih, sekarang kan ya masa pandemi ya Mbak. Mbak Era juga meskipun nggak langsung turun tangan banget di pasien-pasien COVID, tapi kan Mbak Era kerja di rumah sakit yang menangani COVID. Nah gimana nih perasaan Mbak Era ketika ada tiba-tiba wabah COVID di Indonesia, masuk Indonesia, dan ternyata rumah sakit yang Mbak kerja itu dijadikan rujukan? Ya sebenarnya mah awalnya sempat takut juga ya, takut aduh gimana nih, takut terpapar juga iya. Terus kondisi lingkungan juga pasti ada aja lah yang menyangkut COVID seperti itu kan. Apalagi salah satu ruang isolasinya itu ada di tempat saya kan, dan itu ya bikin was-was juga. Tapi ya selama APD-nya lengkap, terus kitanya juga bisa menjaga diri, ya insya Allah aman gitu. Jadi berarti pakai APD ya Mbak? Ya karena saya kan bagiannya di rawat inap ya. Kalau rawat inap itu ya mau nggak mau kita harus kontak sama perawat juga, kontak sama pasien juga yang lagi dirawat, harus edukasi ke pasien yang dirawat gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus pakai APD. Pakai APD gitu panas nggak Mbak? Kalau di ruangan biasa bukan di isolasi, APD-nya lebih bukan kayak pakai hazmat seperti itu enggak. Cuman ada baju khusus juga, tapi masih ya bisa ditoleransi lah. Masih nggak terlalu panas. Paling yang itu banget harus pakai maskernya kan double.
harus Itu double banget. Iya, harus minimal dua rangkap gitu kan. Dan itu ya cukup bikin sesek juga. Setiap hari pakai itu. Dan berjam-jam ya Mbak, bukan Iya. yang cuma sejam atau setengah jam kayak Iya. gitu. Oke Mbak. Nah kan terus juga dari masyarakat banyak banget nih stigma yang kayak kurang baik, stigma bisa dikatakan negatif, kayak yang kerja di rumah sakit itu sebenarnya malahan dibayar ketika ada pasien COVID. Bahkan terkadang pasien yang sebenarnya nggak COVID juga disuruh ngaku jadi pasien COVID karena nanti juga rumah sakit, perawat dan sebagainya dapat uang kayak gitu. Nah menurut Mbak, berdasarkan stigma-stigma yang negatif gitu yang kurang baik terhadap tenaga kesehatan, kayak gimana nih Mbak tanggapannya? Iya, sebenarnya sih kadang suka aneh sendiri ya sama pendapat-pendapat yang seperti itu gitu. Karena kita sendiri yang ngerasain di dalam lingkup itu ya, ya hal itu sebenarnya nggak ada gitu. Pasien yang memang sebenarnya suspek atau bisa dikatakan positif, ya mereka real gitu ada. Terus yang istilahnya dibayar kayak gitu, siapa sih yang pengen gitu dibayar terus istilahnya di COVID kan, itu kan pasiennya juga kan otomatis diisolasi, siapa yang mau gitu kan. Sebenarnya ya nggak ada hal seperti itu gitu, realnya ya mereka benar-benar gitu, benar-benar COVID ya COVID gitu. Terus juga nggak mungkin ya Mbak ngapain tenaga kesehatan ngebanyak-banyakin pasien kan, itu juga ngebebanin juga ya Mbak. Kitanya juga kan kewalahan gitu, apa namanya menangani yang istilahnya sekarang kan COVID kan udah lebih banyak ya, kita juga sempat kekurangan tenaga juga gitu. Kitanya juga nggak mau, kita juga pengen ya COVID ini tuh cepat selesai juga gitu. Kita juga kan manusia, tenaga kesehatan juga kan manusia, membutuhkan istirahat juga ya Mbak. Jadi untuk mungkin teman-teman atau keluarga dan sebagainya yang menilai tentang hal-hal yang stigma-stigma negatif terkait tenaga kesehatan, mungkin bisa lebih selektif lagi mencari berita-berita tersebut. Mungkin juga bisa langsung ke narasumbernya nih, kayak sekarang langsung ke narasumbernya ke salah satu tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Cirebon yang jadi tempat rujukan. Nah Mbak, aku juga sempat mendengar itu Mbak sempat terpapar gitu ya Mbak. Mungkin boleh ceritain dikit nih Mbak. Ya mungkin waktu terpapar kan emang karena sayanya juga kurang waspada ya, kurang jaga diri juga gitu. Sempat terpapar karena ada salah satu teman juga yang dianya juga terpapar dan kebetulan kontak sama dianya. Terus selang beberapa hari timbul gejala-gejala gitu. Kalau saya sendiri dari gejala aja kan udah mengarah ke sana ya, seperti hilang penciumannya, terus sempat mual juga sama pusing, dan akhirnya kan ketika udah gak kuat banget masuk ke IGD, akhirnya di swab dan ya hasilnya positif gitu. Tapi ya mungkin kalau misalkan dari saya sendiri kan kepikirannya ke keluarga ya. Iya. Takutnya saya bawa virusnya itu ke keluarga juga kan, sempat ngedropnya di situ juga gitu, sempat nggak karuan gitu kondisinya. Tapi setelah mendengar keluarga dilakukan swab dan hasilnya negatif, ya alhamdulillah jadi bisa fokus sama kesehatan sendiri gitu, dan alhamdulillah nggak lama-lama juga. Alhamdulillah ya, sebenarnya juga keluarga itu ya negatif kayak gitu ya Mbak. Karena kan itu juga kalau COVID itu katanya lebih rentan untuk orang tua gitu ya Mbak. Itu paling rentan, apalagi yang orangnya punya comorbid ya, istilahnya punya penyakit bawaan gitu. Itu malah lebih bahaya juga. Terus nih Mbak, dengan banyaknya ya stigma-stigma negatif, udah capek, terus malah diomongin hal-hal yang kurang baik. Terus juga Mbak juga pernah nih terpapar, pasti kan ada perasaan ya tetap takut kayak gitu, wajar dan itu kan manusia. Terus kenapa sih Mbak tetap bertahan kerja sebagai ya tenaga kesehatan di rumah sakit yang sebagai rujukan COVID? Ya mungkin pertama karena emang udah kewajiban juga ya, semua pekerjaan kan punya resikonya masing-masing kan. Istilahnya sekarang ini di profesi kesehatan kan yang lagi benar-benar diuji banget nih, ininya ada resikonya gitu kan, seperti ini di saat pandemi ini.
Jadi mau nggak mau ya insya Allah dijalanin aja, nambah pahala aja lah istilahnya kayak gitu kan. Terus di saat kayak gini juga kan kita nggak mungkin pindah-pindah kerjaan kayak gitu, apalagi kalau pandemi kayak gini kan cari kerjaan susah juga gitu. Ya pasti ada resikonya juga kan di tempat lain juga, jadi ya di ini aja, dibikin enjoy aja. Ya, teman-teman juga lingkungan dan kebetulan rumah sakitnya juga nggak terlalu mengekang banget ya Mbak. Jadi itu juga bisa menjadi alasan di mana Mbak tetap bertahan kerja di sini. Yang penting kan udah disupport juga sama APD-nya ya, Iya, di rumah sakit, jadi ya insya Allah aman lah. itu juga kan soalnya penting banget untuk Iya. menjaga diri kita ya Mbak. Jadi ya seru aja gitu ya Mbak. Iya. Ya takut itu wajar ya Mbak. Iya, pasti segala pekerjaan kan ada resikonya juga kan. Iya. Wah, seru banget nih kita cerita obrolan sedikit nih tentang gimana sih kondisi di rumah sakit sebenarnya, dan Mbak Era juga kebetulan pernah terpapar. Jadi mungkin untuk ya masyarakat yang memiliki stigma negatif, kita harus lebih menghargai lagi. Sebenarnya tenaga kesehatan juga ingin beristirahat. Ya, kita wajar lah, semua manusia mau beristirahat. Jadi sebaiknya ya ketika emang tenaga kesehatan ini sedang berusaha semaksimal mungkin, kita jangan mudah untuk menerima berita-berita hoax, karena di Indonesia cukup gitu ya Mbak, berita hoax tuh kayak gampang banget masuk. Iya. Jadi untuk seluruhnya nih ya, untuk masyarakat lebih selektif sama berita-berita yang didapatkan, yang diperoleh seperti itu. Makasih banget loh Mbak Ena udah cerita-cerita tentang rumah sakit dan sebagainya. Semoga tetap selalu sehat ya Mbak. Amin. Doain juga buat kita semua, tenaga kesehatan semuanya, biar kita sehat selalu dan bisa menangani semuanya COVID. Amin, dan segera pulih ya. Iya. Ya udah, makasih Mbak Ena. Nah teman-teman, tadi kan kita udah ngebahas nih terkait job happiness secara singkat sih, dari definisinya, aspek-aspeknya, faktor-faktor job happiness seperti itu ya teman-teman. Selain itu juga aku menggunakan data aktual, di mana aku tadi mengobrol dengan narasumber yang merupakan tenaga kesehatan, salah satu tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Cirebon sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 seperti itu. Jadi juga mungkin udah mendengar nih alasan Mbak Era ya, tadi itu Mbak Era itu bertahan, itu karena apa, seperti itu. Terus juga bagaimana sih kondisi COVID itu sebenarnya sesungguhnya, karena kan banyak nih ya stigma negatif yang beredar di masyarakat seperti itu. Nah, tadi kan udah dibahas nih sama Mbak Era juga, kita udah sempat bincang-bincang seperti itu. Nah, untuk teman-teman ataupun masyarakat seluruh Indonesia, aku berharap dengan tadi ada narasumber juga, aku menginginkan banget sih untuk masyarakat Indonesia itu bisa lebih open minded gitu ketika menerima suatu berita. Kalau ada berita tuh kita harus lebih selektif gitu, melihat itu berita dari berbagai sumber yang memang dapat dipercaya seperti itu. Jangan kita langsung aja, oh iya kata A seperti ini, kata B seperti ini, seperti itu. Jangan langsung mempercayainya dengan seperti itu aja gitu, enggak kita olah lagi gitu. Jadi sangat penting banget nih untuk selektif supaya juga nggak ada salah paham seperti itu, bahwa ingin meluruskan juga bahwa COVID-19 ini, pandemi ini masih terjadi di Indonesia, juga masih terjadi. Kita kan sudah mengetahui bahwa jumlahnya juga terus meningkat seperti itu. Nah, aku berharap banget masyarakat Indonesia bisa menerapkan 3M, gimana menggunakan masker seperti itu, terus mencuci tangan, dan satu lagi adalah menjaga jarak. Aku mau bilang makasih banget nih untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video yang aku bikin dan aku publikasi ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. See you next video.